I think I'm in love, say it way too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense. See me in LA, I be moving cautious. I can't feel no pain, rolling up, I'm so exhausted. I be so exhausted, whoa, oh, 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 I be so exhausted, whoa, oh, oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniyah, jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi dengan judul distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dan masalah dualisme. Kami dari kelompok 2 membuat video ini berdasarkan tugas dari Bapak Ferry Supriyanto, SE MSI. Jadi apabila ada materi kami yang kurang tepat ataupun ada kesalahan pada pengucapan kata-kata kami, silahkan beri masukan pada kolom komentar. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriana. Saya di sini dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi. Pentingnya pertumbuhan ekonomi adalah untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Dengan pertumbuhnya ekonomi, maka negara tersebut semakin maju, yang biasanya ditandai oleh tingginya pendapatan suatu negara, rendahnya kriminalitas, tingginya pendidikan warga negaranya, dan tingkat pengangguran yang rendah. Kemudian ada 4 tujuan yang ingin diraih dalam kebijakan makroekonomi, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 2. Penyerapan tenaga kerja yang optimal, 3. Inflasi terkendali, 4. Dan nilai tukar yang stabil. Mencapai 4 tujuan di atas bukan hal yang mudah, namun tujuan tersebut tidak bisa dicapai secara bersamaan. Untuk mencapai salah satu tujuan tersebut harus siap-siap jadi korban. Disinilah kebijakan fiskal dan moneter dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, jauh dari kata mudah untuk dicapai. Tetapi dengan adanya kebijakan fiskal dan moneter dapat mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku pemutaran uang. Contoh yang paling mudah adalah kasus Indonesia saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi yang lagi menciut, tentu saja pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi kembali meningkat. Salah satunya cara merangsang dunia usaha untuk bergiat dengan memberikan wajangan dalam berbisnis. Kemudian yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting di dalam kehidupan suatu negara. Cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dipengaruhi oleh faktor. Pertumbuhan ekonomi ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi, yaitu 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam biasanya mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, serta kekayaan alam. Selain itu, sumber daya alam juga mencakup mineral, iklim, sumber air, atau mineral laut. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah adalah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Contohnya Indonesia mampu tumbuh salah satunya karena sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan warga dan komoditas dagang. Kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tapi lebih menekankan kepada efisien dan keterampilan mereka. Kemudian aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, atau kelembagaan masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan Barat membawa arah penalaran dan speksisme, menanamkan semangat baru serta memunculkan kelas pedagang baru. Masalah indikator dan aspek pokok dalam distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduk. Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil dari pembangunan suatu daerah ataupun negara, baik yang diterima masing-masing orang maupun dari kepemilikan aktor-aktor produksi di kalangan penduduknya. Distribusi pendapatan fungsional ataupun elaska proporsi dari pendapatan yang diterima oleh tiap-tiap aktor produksi. Setiap aktor produksi memperoleh imbalan-imbalan sesuai dengan distribusinya. Pada produksinya, produksional distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik aktor produksi ini akan berkaitan dengan proses pertumbuhan dan pendapatan.
yaitu aspek pokok dalam distribusi pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu distribusi 1, distribusi harta ataupun aset, 2, strategi pembangunan, 3, kebijakan fiskal. Masalah-masalah dalam distribusi pendapatan. Pada umumnya, masalah dalam distribusi pendapatan bersumber pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan atau aset. Menurut Adelman dan Morris, ada 8 penyebab dari ketidakmerataan distribusi pendapatan yang ada di negara yang sedang berkembang. Pertama adalah pertambahan penduduk yang tinggi, sehingga memicu penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua yaitu inflasi, di mana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti secara proporsional oleh pertambahan produksi barang-barang. Yang ketiga adalah ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Yang keempat yaitu investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga presentasi pendapatan dari tambahan modal lebih besar daripada presentasi pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga angka pengangguran pun bertambah. Yang kelima adalah rendahnya mobilitas sosial. Yang keenam yaitu pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan pada harga barang-barang hasil industri guna melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Yang ketujuh yaitu memburuknya nilai tukar bagi negara yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat adanya ketidakelastisan permintaan terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang. Yang kedelapan adalah hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Indikator-indikator dalam distribusi pendapatan. Ada 3 jenis indikator yang paling umum dan lazim digunakan oleh para ekonom. Pertama adalah distribusi pendapatan perorangan, yaitu menunjukkan hubungan antara individu dengan pendapatan total yang mereka terima. Yang kedua ada distribusi pendapatan, distribusi fungsional atau distribusi pangsa pendapatan atau faktor produksi, yaitu berusaha untuk menjelaskan pangsa atau share pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Yang ketiga adalah distribusi regional atau antar daerah, yaitu distribusi pendapatan yang mengukur perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah atau daerah. Berdasarkan jenisnya, ada beberapa indikator yang bisa mengukur distribusi pendapatan menurut para ahli. Yang pertama adalah kurva Lorenz, yaitu menggambarkan hubungan antara kelompok penduduk dan pangsa atau share pendapatan mereka. Yang kedua adalah koefisien Gini, yaitu suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara, atau sebuah ukuran ketidakmerataan agregat yang nilainya terletak antara 0, yaitu pemerataan sempurna, sampai 1, ketidakmerataan sempurna. Yang ketiga ada hipotesis Kaznets. Hipotesis ini menyatakan bahwa pembangunan di suatu negara pada batas-batas tertentu dapat memicu timbulnya kesenjangan ekonomi di antara warganya. Yang keempat ada indeks Williamson, yaitu indikator yang biasa dan cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah atau regional. Aspek pokok dalam distribusi pendapatan. Ada 3 aspek pokok dalam distribusi pendapatan, Rikienwi. Yang pertama adalah distribusi harta atau aset. Yang kedua, strategi pembangunan. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal. Masalah kemiskinan. Kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya dalam situasi atau taraf hidup yang dianggap manusiawi. Penyebab kemiskinan. Kemiskinan sendiri terjadi akibat adanya suatu hal yang bersifat alamiah atau kultural, juga dapat disebabkan oleh miskinnya pembangunan atau strategi dan kebijakan pembangunan yang ada. Macam-macam kemiskinan. Yang pertama itu adalah kemiskinan absolut. Jika pendapatan tidak mencapai tingkat kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Kemiskinan pula dapat diukur dengan membandingkan antara tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang didapatkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin, atau yang biasa disebut dengan garis batas kemiskinan. Nah, konsep inilah yang biasa disebut sebagai kemiskinan absolut. Kebutuhan dasar itu sendiri terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupannya, atau yang biasa disebut dengan kebutuhan subsisten. Dan yang kedua yaitu kebutuhan lain yang lebih tinggi. Yang kedua dari macam-macam kemiskinan yaitu ada kemiskinan relatif. Meskipun pendapatan seorang telah mencapai tingkat pendapatan dasar minimum, tetapi pendapatan orang tersebut masih sangat jauh lebih rendah dari pendapatan masyarakat di sekitarnya. Maka orang tersebut masih dalam kategori orang miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan di sekitarnya dari lingkungan orang yang bersangkutan. Nah,
Konsep inilah yang kita kenal sebagai konsep kemiskinan relatif. Indikator kemiskinan terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu tingkat konsumsi beras, artinya semakin tinggi tingkat konsumsi beras dari suatu pedesaan atau perkotaan, maka semakin sejahtera atau kaya kota atau pedesaan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkat konsumsi dari sebuah pedesaan atau perkotaan, maka desa atau kota tersebut dikatakan sebagai desa miskin atau kota miskin. Yang kedua yaitu tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan ini hampir sama dengan tingkat konsumsi beras. Semakin tinggi pendapatan dari suatu desa atau perkotaan, maka semakin sejahtera pula kehidupan di sana. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan dari kota atau sebuah pedesaan, maka semakin sengsara atau miskin pula kehidupan di sana. Yang ketiga yaitu indikator kesejahteraan rakyat yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, tingkat kesempatan kerja, jaminan sosial, perumahan, sandang, rekreasi, dan kebebasan. Yang keempat yaitu indeks kemiskinan manusia. Menurut UNDP atau United Nations Development Program, ada 3 nilai pokok yang menentukan tingkat kemiskinan. Yang pertama yaitu tingkat kehidupan, tingkat pendidikan dasar, dan tingkat kemapanan ekonomi. Strategi atau kebijakan pengentasan kemiskinan. Yang pertama yaitu pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan ini didasarkan atas 3 faktor utama. Yang pertama, berkurangnya beban penderitaan secara langsung dapat memuaskan kebutuhan atas konsumsi barang-barang pokok, yang juga merupakan tujuan kebijakan sosial yang sangat penting. Kedua, peningkatan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Kesehatan yang baik akan meningkatkan daya kerja. Ketiga, penurunan tingkat kematian bayi dan anak-anak secara tidak langsung juga berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Yang kedua, pembangunan pertanian dan perdesaan. Ada 3 aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi cukup besar bagi pengurangan kemiskinan, antara lain pertanian, industri, dan lainnya, terutama di daerah perdesaan. Yang ketiga, peranan lembaga swadaya masyarakat, atau yang biasa disingkat dengan LSM. Nah, LSM ini dalam beberapa hal, mereka mampu menjangkau golongan miskin dengan lebih efektif dibandingkan dengan program-program pemerintah. Lebih jauh lagi, keterlibatan aktif LSM ini di dalam program-program pemerintah akan cenderung meningkatkan penerimaan masyarakat dalam program-program pemerintah tersebut, yang akhirnya akan meningkatkan partisipasi mereka untuk ikut dalam program-program tersebut. Keterlibatan LSM juga dapat mengurangi biaya finansial dan staf dalam pengimplementasian program padat karya untuk mengurangi kemiskinan. Konsep dualisme. Dualisme merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama kalau kita membicarakan kondisi sosial ekonomi negara sedang berkembang. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang terus semakin meningkat. Dualisme ekonomi mempunyai 4 karakteristik pokok. Yang pertama, 2 keadaan yang berbeda. Satu keadaan bersifat superior dan yang lainnya bersifat inferior, yang hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Contohnya berdampingannya, metode produksi modern di perkotaan dengan metode produksi tradisional di pedesaan. Yang kedua, sifat perbedaan yang kronis bukan transisional. 2 keadaan berdampingan yang disebutkan di atas bukan semata-mata keadaan yang bersifat sementara, yang akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Contohnya, hidup berdampingannya kemakmuran dan kemiskinan secara internasional bukanlah suatu fenomena yang sederhana yang bisa hilang karena proses waktu semata. 3. Derajat superioritas dan inferioritas tersebut tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkat. Kesenjangan yang terjadi antara 2 keadaan tersebut justru semakin parah. Negara superior semakin melejit maju, sedangkan negara inferior semakin terpuruk. Contohnya perbedaan produktivitas negara-negara maju dengan produktivitas negara berkembang. Yang keempat, keterkaitan antara unsur superior dengan unsur inferior menunjukkan bahwa keadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil atau tidak berpengaruh sama sekali dalam meningkatkan derajat unsur inferior. Bahkan, kenyataannya unsur superior tersebut seringkali justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan. Contohnya,
Kita lihat di negara kita ini, banyak pejabat yang korupsi padahal sudah kaya raya, sedangkan di sisi lain masih banyak masyarakat yang miskin. Yang kaya makin kaya karena korupsi tersebut, sedangkan yang miskin makin miskin karena uang yang seharusnya diterima dikorupsi oleh si kaya tadi. Macam-macam dualisme. Dualisme sosial merupakan temuan penelitian dari seorang ekonom Belanda J.H. Boyke tentang sebab-sebab kegagalan dari kebijakan ekonomi kolonial Belanda di Indonesia pada zaman penjajahan. Kegagalan kebijakan ekonomi liberal yang diterapkan Belanda pada tahun 1870 dalam upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, menjadikan kebijakan kolonial ditinjau kembali secara intensif. Prinsip pokok tensi Boyke adalah pembedaan antara tujuan kegiatan ekonomi di barat dan di timur secara mendasar. Ia mengatakan bahwa kegiatan ekonomi di barat lebih didasarkan pada rangsangan kebutuhan ekonomi, sedangkan di Indonesia lebih disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan sosial. Dualisme ekologis. Pada tahun 1963, Gilford Grange mengenalkan konsep dualisme ekologis. Menurut Grange, dualisme ditandai oleh perbedaan-perbedaan dalam sistem ekologi. Setiap sistem ekologis tersebut menggambarkan pola-pola sosial yang ekonomi tersebut menyatu di dalamnya, membentuk suatu keseimbangan internal. Grange mengatakan bahwa adanya stabilitas dualisme ekologis tersebut dengan menunjukkan bahwa dualisme prakolonial di Indonesia semakin menguat dengan adanya investasi kolonial, bukan semakin menurun atau berkurang. Dualisme teknologi menyatakan keahlian dari subjek empiris Boyke dan menunjukkan kons yang lebih khusus mengenai kegunaan kerangkaian analis ekonomi barat dalam menghadapi apa yang dikemukakan Boyke. Higgins secara implisit menolak dualisme sosial. Boyke berargumen bahwa asal mula dualisme adalah perbedaan teknologi antara sektor modern dan sektor tradisional. Menurut Higgs, sektor modern terpusat pada produksi dan komunitas primer pertambangan dan perkebunan. Sektor modern itu mengimpor teknologinya dari luar negeri. Dualisme finansial. Meneruskan studi Higgins tentang peranan pasar modal dan proses terjadinya dualisme Maimin membuat analis mengenai pasar uang terdapat di NSB menunjukkan adanya dualisme finansial. Pengertian dualisme finansial yang menunjukkan bahwa pasar uang di NSB dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok, yaitu pasar uang terkelola dengan baik, organisasi money market, pasar uang yang tidak terkelola, unread money market. Pasar uang jenis pertama tersebut terdiri dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Sedangkan pasar yang tidak baik terkelola dengan baik, pasar uang yang tidak berbentuk lembaga keuangan formal. Dualisme regional. Dualisme regional ini banyak dibicarakan pada para ahli sekitar tahun 1960. Pengertian dualisme regional ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar berbagai daerah dalam suatu negara. Ketidakseimbangan ini disebabkan terdapat juga di negara-negara maju, namun bedanya tidaklah seperti yang terjadi di NSB. Selain itu, negara-negara ketidakseimbangan cenderung bertambah kecil. Dualisme regional yang terjadi di NSB dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dualisme antar daerah perkotaan dan perdesaan, dualisme antar pusat negara dan industri perdagangan daerah-daerah lain di negara tersebut. Kedua jenis dualisme tersebut terutama sekali sebagai akibat investasi yang tidak seimbang antara daerah industri perkotaan dan daerah pertanian perdesaan. Ketidakseimbangan tersebut pada akhirnya memicu timbulnya kesenggangan antara pusat negara, daerah-daerah lainnya atau daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Pengaruh dualisme terhadap pembangunan. Ada beberapa pengaruh yang dihasilkan oleh dualisme terhadap pembangunan. Pertama adalah pengaruh dualisme terhadap pembangunan pada negara yang sedang berkembang, yaitu menyebabkan mekanisme pasar tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan sumber daya yang tersedia dan dapat digunakan secara efisien.
Kedua, mempersulit proses perkembangan kesempatan kerja di sektor modern karena penggunaan teknologi yang terlalu tinggi. Selanjutnya adalah pengaruh dualisme dalam tingkat teknologi. Pertama, sebagian besar keuntungan yang diperoleh dari modal asing akan dibawa ke luar negeri sebagai akibat dari penguasaan modal asing atas sektor modern. Yang kedua, dualisme teknologi akan membawa 3 dampak negatif, yaitu membatasi kemampuan sektor modern dalam menciptakan kemampuan kerja, membatasi kemampuan sektor pertanian untuk berkembang, dan memperburuk masalah pengangguran.